Baik anak-anakku yang soli dan solihah, pada kesempatan hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang kisah teladan Nabi Muhammad SAW. Selamat belajar. Untuk peta konsep materi pada hari ini, yang pertama kita akan membahas tentang biografi singkat Nabi Muhammad SAW. Yang kedua kita akan membahas kisah Nabi Muhammad SAW, dan yang ketiga kita akan membahas keteladanan yang ada pada Nabi Muhammad SAW. Baik anak-anakku yang solih dan solihah, pertama-tama kita akan membahas tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nah, Nabi Muhammad SAW lahir di kota Mekah tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Anak-anakku yang solih dan solihah, kedatangan Rasulullah Muhammad SAW telah disebut-sebut dalam kitab sebelum kitab Al-Quran, yakni dalam kitab Taurat dan Injil, sehingga para rabi Yahudi dan pendeta Nasrani telah mengenal Rasulullah dari gambaran tentang sifat-sifatnya. Nah, pada saat itu, kelahiran Nabi Muhammad SAW terjadi beberapa peristiwa. Yang pertama adalah keadaan Mekah pada saat itu menjadi subur makmur. Yang kedua, terpadam api Majusi. Dan yang ketiga, runtuhnya istana Kisra Persia. Nah, pembahasan yang kedua yaitu tentang keluarga Nabi Muhammad SAW. Anak-anakku yang solih dan solihah, apakah anak-anak tahu siapa kakek dari Nabi Muhammad SAW? Ya, kakek dari Nabi Muhammad SAW adalah Abdul Muthalib. Sedangkan ayahnya bernama Abdullah, ibunya bernama Aminah, dan istri pertamanya yaitu Khadijah. Rasulullah Muhammad SAW dikaruniai 7 orang anak. Yang pertama yaitu Al-Qasim, Zainab, Ruqayyah, Fatimah, Ummu Kulsum, Abdullah, dan Ibrahim. Nah, selanjutnya kita akan membahas kisah dari Nabi Muhammad SAW. Anak-anakku yang solih dan solihah, Nabi Muhammad SAW lahir pada tahun Gajah atau disebut Amul Fil. Disebut Amul Fil karena pada tahun itu ada sebuah peristiwa besar, yaitu terjadi serangan atau penyerangan Makkah oleh kerajaan Abraha dengan pasukan gajahnya. Anak-anakku yang solih dan solihah, Nabi Muhammad SAW sendiri dilahirkan dalam keadaan yatim. Ayahnya meninggal saat Nabi Muhammad SAW umur 3 bulan dalam kandungan. Sedangkan ibunya wafat ketika Nabi Muhammad SAW berumur 6 tahun. Setelah ibunya meninggal, Nabi Muhammad SAW diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Yang tidak lama kemudian, saat Nabi Muhammad SAW berumur 8 tahun, beliau yaitu kakeknya Abdul Muthalib meninggal dunia. Hingga akhirnya Nabi Muhammad SAW diasuh pamannya Abu Thalib. Pada umur 14 tahun, pamannya mengajak Nabi Muhammad SAW berdagang ke Syam. Di sana, seorang pendeta bernama Buhairah melihat tanda-tanda kenabian Muhammad kecil dan berpesan kepada pamannya agar menjaga Muhammad kecil dengan baik. Anak-anakku yang solih dan solihah, sejak kecil hingga dewasa Nabi Muhammad SAW dikenal sebagai orang yang sangat jujur. Lalu pada usia 40 tahun, Nabi Muhammad SAW berdiam diri di Gua Hiro. Pada saat itu, datanglah malaikat Jibril pada tanggal 17 Ramadan membawa wahyu yang pertama, yaitu surah Al-Alaq ayat 1-5. Kejadian ini sebagai tanda diangkatnya Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul Allah. Dan semenjak itu wahyu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara berangsur-angsur selama 23 tahun hingga menjadi mushaf Al-Qur'an.
Anak-anakku yang solih dan solihah, Nabi Muhammad sendiri dikabarkan wafat pada usia 63 tahun pada 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah dan dimakamkan di Madinah. Nah, kalau tadi kita sudah membahas kisah Nabi Muhammad SAW, selanjutnya kita akan membahas keteladanan apa yang ada pada diri Nabi Muhammad SAW. Kita simak bersama ya. Suatu hari, ada seorang Arab Badui memasuki masjid dan kencing di dalam masjid. Salah seorang sahabat menjadi marah, lalu dengan kejadian itu, ia memarahi Arab Badui tersebut. Namun Nabi Muhammad SAW melarang sahabat tadi untuk marah kepada Arab Badui tersebut. Lalu Nabi Muhammad SAW membersihkan najis tersebut dan menasihati orang Arab Badui tersebut bahwa sesungguhnya masjid adalah tempat suci dan tidak boleh dikotori apalagi dengan sesuatu yang najis. Nah, dari kisah atau sifat Nabi Muhammad dalam cerita ini dapat disimpulkan bahwasanya Nabi Muhammad adalah orang yang santun, sekalipun dalam mengingatkan orang yang sedang salah. Seperti halnya yang sudah Pak Ikhwan sampaikan, dari kisah di atas tadi dapat disimpulkan bahwa Nabi Muhammad SAW memiliki sifat santun dan penyabar. Terlihat bagaimana beliau melarang sahabat untuk memarahi orang Arab Badui yang telah mengotori masjid. Begitu juga Rasulullah membiarkan orang Arab Badui menyelesaikan hajatnya, baru ia membersihkan sendiri, selanjutnya baru diingatkan dengan baik. Hal tersebut dilakukan Rasulullah karena ia tahu bahwa orang Arab Badui tadi memang belum paham. Nah, kalau tadi kita sudah menyimak kisah teladan tentang Nabi Muhammad dengan seorang Arab Badui, selanjutnya untuk tugas kali ini silahkan anak-anak menceritakan kembali dengan singkat kisah Nabi Muhammad dengan orang Arab Badui. Nah, tulis di buku tulis, lalu foto dan kirim ke e-learning Sekolah Teladan Yogyakarta. Selamat mengerjakan, semangat!